tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum sholatnya, karena tidak ada air, tidak ada debu. Tetap membatalkan sholatnya. Min fakidit tohuro ini, walaupun seandainya naudzubillah nggak ada air, nggak ada debu, otomatis kita sholat ya nggak bisa sesuci, karena alatnya sesuci itu air dan debu. Ya apa? Kalau sholat ya tanpa kita bersuci dari hadas. Terus kalau kita hadas, ternyata tengah-tengah sholat kok kentut, umpama, ya tetap hadas. Lah ya apa? Ya diulangi lagi sholatnya, walaupun memang tanpa wudhu lagi, kan memang nggak ada air, nggak ada, mau tayamum juga nggak ada debu. Jadi hadas itu membatalkan sholat, baik hadas kecil atau hadas besar, secara mutlak. Artinya mutlak, sholatnya orang yang pakai wudhu, yang pakai tayamum, atau tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum sholatnya, karena tidak ada air, tidak ada debu, tetap membatalkan sholatnya. Artinya kalau ada orang sholat tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, karena tidak ada air, tidak ada debu, kemudian hadas, maka tetap batal sholatnya. Secara akal kan percuma ya. Wong nggak ada air, nggak ada itu. Walaupun batal, kita ya juga nggak berwudu, nggak tayamum. Tapi tetap menurut yang muktamad, pendapat yang kuat, alal muktamad. Karena apa? Li'anna sholatahu syar'iyyatun yubtiluha ma yubtilu ghairuha. Karena sholatnya orang yang tidak ada alat sesuci, air dan debu, itu sholatnya tetap sholatnya syar'iyah, jadi dianggap itu karena darurat ya. Jadi ya batal karena sesuatu yang membatalkan sholat ya. Tapi nggih namanya fikih, nggih enten khilafi nggih. Khilafan lima jaro ali al-Asnawi, menurut Imam Asnawi tidak batal. Karena apa? Ya percuma, nggak ada air, nggak ada debu. Toh kita batal, mau tayamum ya nggak bisa, mau apa? Wudhu ya nggak bisa, nggak ada air. Katanya Imam Nawawi. Tapi menurut pendapat yang kuat itu tetap batal. Ya. Boleh diikuti, boleh, walaupun tidak sekuat yang pendapat yang pertama. Itu. Wa khudusun najasati lan anyar tekoni najis. Wa khudusun najasati lan anyar tekoni najis allati kang layu fa kang ora den sepuro apa anha najasa. Perkara yang membatalkan wudu yang selanjutnya yaitu najis ya, yang tidak dimaafkan, najis yang bukan ma'fu. Kalau najis ma'fu nggak masalah, tapi najis memang najis ya. Seperti najis ma'fu yang kemarin itu nggak masalah ya. Kita sholat kok dihinggapi lalatnya, apa itu kan, hinggapnya itu nggak menentu ke semua ya. Walaupun kita tahu lalatnya hinggap di apa itu perkara yang najis, kemudian dihinggap ke kita, kan najis tapi ma'fu ya, kan nggak ketahuan itu najisnya. Walau waqa'alan lamun tumibo ala saubihi ing atase pakaiane wong musolli apa najasatun najis ya bisatun kang garing, fanafadho mongko ngipataken sapa se wong saubahu ing pakaiane wong halan ing dalem saknalika lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate musolli utawa wong. Jadi tadi diterangkan perkara yang membatalkan sholat yaitu terkena najis. Jadi kalau kita sholat terkena najis ya otomatis batal sholatnya. Kalau memang najisnya itu kering menimpa kepada pakaian kita, lalu pakaiannya kita
kita kebaskan ya, apa kebaskan ini? Kita najisnya kita kebaskan dengan memegang yang dipegang pakaiannya, maka sholatnya tidak batal. Kalau memang kering, kalau memang basah, ya sudah otomatis ya. Ya otomatis kalau namanya basah ya. Ada sholat kok moro ada terasa terjatuh apa? Dipegang, ternyata kotorannya cecak, ya sudah batal itu ya, batal. Jadi kalau kejatuhan najisnya itu najis apa kering, harus seketika itu. Artinya seketika itu apa? Di sarahnya ai qabla mudhi aqallit tumakninati, sebelum lewat paling sedikitnya tumaknina, sih sebentar berarti. Tumaknina itu kan ukurannya subhanallah ya. Sebelum lewat ukuran bacaan itu harus dilempar ya. Kalau memang najisnya najis kering, kalau najis basah sudah tidak bisa lagi ya. Kalau toh kita nggak terkena kepada kita pada pakaiannya, kita mau melepas pakaiannya ya lama ya, nggak cukup dengan apa waktunya tumaknina itu ya, nggak cukup ya. Itu pakaian yang terkena, artinya suci kemarin itu suci dari najis itu memang sesuatu yang memang terkena badan kita. Seperti hanya sholat pakaiannya, terus tempatnya, sekali lagi tempatnya juga begitu. Tempatnya yang dimaksud harus suci tidak ada najis itu yang terkena anggota badan kita. Kalau yang tidak terkena ya nggak apa-apa, ibaratnya sajadah yang kita buat sholat, tengahnya ada najisnya jelas sudah, ya ada kelihatan. Cuma untuk sholat sujudnya tidak terkena itu, di sini kakinya, tangannya di sini, terus badutnya sini, ini kan nggak menyentuh kita, nggak apa-apa. Walaupun nggak kelihatan, katakanlah itu kencing ya. Sajadah kok najis, di mana najisnya? Di tengah-tengah. Ya. Kita bawa sholat boleh kalau memang kita sholat tidak menyentuh yang ada najisnya. Kalau sudah di tempat kaki, ya boleh saja, asalkan kita tidak menginjak yang sini. Ya sajadahnya otomatis diinjak di sininya. Itu yang dimaksud najis, tempatnya itu tempat memang yang terkena badan kita, termasuk sajadah itu tempat ya. Itu ya kaitannya kali najis nggih. Anggota badan itu bila sudah terlepas dari badan itu kan najis. Anggota badan yang sudah terlepas nggih misalnya driji betul tulang ini kan najis. Betul. Terus hubungannya yang apa ini? Nggih. Hubungan ini kali misal sekarang ini lagi musim cangkok, driji di apa namanya luka berikir di tambal kali pokok kan udah bisa mungkin donor kayak orang lain ribut Ngeten nggih. Jados yang menawi badan nggih, anggota. Kalau memang itu hewan, sesuatu yang terlepas dari hewan itu bangkai. Oleh karena bangkai, maka itu najis. Sudah. Kalau sesuatu yang terlepas dari kita itu bukan bangkai, belum. Ya. Belum bangkai, ya. Seandainya kita kembalikan lagi, ya. Nggak apa-apa. Katakanlah kita ambil kulit di sini. Iya, bukan kita ambil. Medis yang ngambil ya, untuk menambal sini. Ya tetap hukumnya seperti hukumnya bukan najis, bukan bangkai, bukan. Cuma ini hukum tetap hukum asli, ya. Yang ada di sini itu. Nanti kalau sholat ini harus tertutup, ya. Yang ada di
yang kalau dibuat nambal itu aurat yang dibuat nambal, maka harus ditutup kalau kita sholat. Itu hukum aslinya begitu. Terus kalau tapi ya tetap ada khilafnya ya, ada khilafnya. Sepertinya begini, ada tangannya laki-laki digandeng dengan tangannya perempuan. Ya. Kalau ini sudah menyatu, hukumnya menurut pendapat yang kuat, ini hukumnya tangan yang dikantili, yang digandengi itu. Katakanlah, naudzubillah, ini diganti dengan tangannya orang perempuan. Maka hukumnya kalau ini sudah menyatu, ya. Ini hukumnya seperti tangan saya. Bukan tangannya orang perempuan, bukan berarti kalau saya najis dan batal dan sebagainya, bukan. Seperti itu. Itu hukum seperti itu. Kalau cara akal ya. Tapi ya itu tadi, sekali lagi ini jalan lurus dulu loh ya. Jalan lurus dulu. Nanti kalau dicari-cari begini, ya. Terus? Ya. Nggih. Salah satu batalnya sholat itu kan ya syarat sahnya sholat juga suci dulu. Betul. Kalau zaman sekarang ini cari air nggak sesuatu yang susah. Insya Allah nggak ada tempat yang nggak ada air, pasti ada. Tapi masalahnya sekarang kan zaman modern itu bila di suatu tempat, misalnya hotel sekarang itu kan sistemnya hotel kering. Misal kita keluar negeri, terus di sana itu hotelnya hotel kering, kan toiletnya toilet kering. Tidak ada yang namanya air mancur. Terus yang kedua, tidak menyediakan tempat wudhu namanya, dan tidak menyediakan tempat sholat. Kalau ada waktu misalnya dulu, mungkin effort atau upaya itu masih cukup waktu. Misalnya itu waktu maghrib kata-kata pada saat itu kita lagi pakaian dinas, meeting, terus untuk turun lift bawah dan sebagainya. Intinya banyak hal. Apakah yang seperti ini itu sudah cukup kita itu melakukan sholat qurban waktu misal, atau tak jamak takhirai tanpa kosor misal, dan seterusnya. Karena kan waktu maghrib kalau ini kan singkat banget ya, sampai singkatnya itu hanya cukup waktu 3 rakaat plus wiritan ala kadari, selesai sudah. Terus ini rata-rata seperti itu memang. Rata-rata seperti itu. Maksudnya kita cari hotel yang nggak ada airnya itu nggak bisa gitu ya. Sekarang itu hotel itu kebanyakan sudah konsepnya modern, jadi kering. Nusewu. Kalau memang seperti berak itu, ya tisu itu. Tisu itu ya. Ya gini. Sebetulnya ada air, tapi air itu langsung dari bawah nggak bisa. Dan itu katakanlah tidak bisa dipakai untuk berwudu, ya nggak bisa. Nggak ada kerannya itu. Yang ada keran itu cuma hanya air kamar mandi. Yang lain itu nggak ada sudah. Jadi kencing itu ya kencing berdiri, dan itu ya harus bawa tisu. Kalau enggak ya enggak bisa istinja. Dan itu digital sudah. Kalau kita beralih, air basuh sendiri gitu. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk cuci istinja itu lah. Sekarang satu persatu. Kalau istinjanya, katakanlah tadi itu pakai tisu boleh kan? Taruh khusus ya. Terus kalau wudunya kita harus ke kamar. Kadang-kadang kan yang namanya hotel besar itu kan yang lebih meeting. Maksudnya kamar mandi gitu dah? Nggak setiap. Ingatan, ada air basah itu. Okay. Itu hanya di kamar mandi di dalam kamar. Baru itu pun kan shower, bukan air mancung. Kan mungkin masih shower kan sakit nih kok. Sakit. Okay. Tapi intinya kan sekarang konsepnya kering lah. Akhirnya kan mereka kan butuh kamar kan. Okay. Terus waktunya mepet. Okay. Terus kadang ya juga antri.
banyak hal lah ya, tapi itu bisa saja diklaim dibuat-buat susah atau tapi kenyataannya demikian Ustaz. Nggih. Sebabnya kan tahapan kan ngeten. Tahapan kan ngeten. Pertama air nggih. Nah, kalau nggak ada air baru kita ke debu, katanya gitu ya. Sekarang itu kan air ada, mestinya kan ada itu. Ada, sebetulnya ada. Cuma memang hotelnya dibuat gitu kan gitu ya. Kalau kita mau berwudu Wah. dengan cara mengalir, wes kangelan Ustaz. Nggih, saya itu. Hotel-hotel modern ngoten. Nggih. Niku sing sing boten saged jawab kula. Boten, berarti suatu saat nggih. Nggih. Kata jenengan iki kedangun nginep di hotel Waduh. ngoten niku. Cek semerap nggih. Ya opo lek ngenten niku ngoten nggih. Nggih. Dadi Kan perkembangan zaman itu kayak ngoten. nggih. Kenapa mungkin suatu saat mungkin di Bali kan ono bae kaya. Lah di Surabaya mungkin ya hotel kering gitu. Hotel kering panjen nggih. Malang sing anyar-anyar ku ya. Ngeten tuh kan begini. Tahapan-tahapan untuk mencari air seperti dalam bab tayamum kemarin kan seperti itu ya. Nah kalau memang itu hotelnya hotel kering ya, kecuali kalau memang sekitar itu memang nggak ada air, artinya bukan hotelnya yang membuat kering, memang nggak ada air. Ya. Nah itu memang seperti itu. Dan yang kedua Iya, syaratnya betul. harus satu desa. Nah betul. Satu Tahapan-tahapan kan ada, betul. Ya. Nah itu kan nggak gitu. Betul. Hotelnya yang bikin memang dibuat kering. Apa nggak salahnya yang pilih hotel? Nah, kalau kadang-kadang kepanitiaan. betul ya betul. Karena kita kan ada aturannya gitu ya. Tinggal kita Harus di situ, iya harus di situ, ya betul. Kadang-kadang kan kita juga nggak dengar suara dan juga kan ya, karena memang kedap ya di dalam ruang meeting itu. Sehingga kadang-kadang maghrib ya kira-kira loh mepet mari ngono dorong nang kamar kan kalau ke shower butuh kan ya harus copot semua. Betul, iya. Copot semua sepatu. Iya. Yo effortnya lumayan cukup ya kan walaupun dekat satu bangunan ya, tapi kan lorong ke kamar juga butuh waktu, ya. Turun lift juga butuh waktu. Nah kadang-kadang kan sendiri mai iki tak jama iki ya apa kata jama iki ya apa ngeten. Ngeten. Tolong bisa kadang-kadang. Sampun nggih. Nggih. Pun. Jamak niku enten, jamak lil haja. Pun, haja ngoten nggih. Termasuk ngoten niku lil haja saged. Kemacetan niku jamak saged lil haja terus. Tapi tidak boleh diglenter gitu ya. Tidak boleh dibuat kebiasaan. Gitu. Ya no biasa, yo ben ngono iku ya ngono terus. Enggak boleh. Termasuk sekarang kemarin itu ada kemacet ngoten niku. Nggih. Itu ada solusi, dijamak dulu. Kita mau ke mana? Diperkirakan di jalan itu macet nih nanti. Gak nutut lah ya dijamak takhir atau jamak apa gitu. Ya dijamak takdim dulu di rumah nggak apa-apa. Nggak usah berangkat nggak apa-apa. Nggak usah keluar desa. Nggak apa-apa. Ada yang begitu. Kaulnya lupa saya itu kaulnya Imam Syafi'i dan lupa. Tadi ini saya baca. Memang saya persiapkan untuk besok itu. Ya. Besok itu memang saya persiapkan untuk besok itu. Ternyata saya nemukan seperti itu. Jadi kod jamak lil hajah. Termasuk itu lil hajah. Ini Tapi nggak boleh kosor. nggak boleh. Jamak ini, jamak loh ya, jamak. Dijamak. Boleh jamak, ya. Takhir atau takdim boleh. Terus ya namanya hajah, kita butuh ya. Tapi ya apa ya, mau disampaikan di sini nanti gitu semua. Termasuk kita apa ya? Aja kan. Ya, nanti apa? Kita biasanya kalau ada acara pernikahan itu kan nggak sholat sama sekali tuh pakainya itu. Ya itu lil hajah, boleh lil hajah. Oke lo ya. Oke seperti itu. Lil hajah boleh. Lil hajah jamak. Udah betul itu lama sulit itu. Betul. Ya. Ya itu tadi. Kalau lil hajah bisa itu. Kalau ada memang saya menemukan itu kalau lil hajah. Dan memang di Baksul Masail memang itu bisa lil hajah. Kalau untuk